Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batara Kumara, NIM 2403010200573. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah makalah manajemen keuangan 2 untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen keuangan 2 berjudul Penganggaran Modal. Dosen pengampu yaitu Bapak Abdurrahman SEMAK. Oke, pertama-tama pendahuluan. Penganggaran modal merupakan terminologi yang kerap digunakan dalam konteks keuangan. Namun, seringkali istilah ini disalahpahami sebagai sekadar alat untuk menganalisis keuntungan. Padahal penganggaran modal atau capital budgeting lebih dari sekedar itu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai penganggaran modal perlu ditekankan agar interpretasi tidak hanya terbatas pada pencarian keuangan, keuntungan, melainkan juga dalam pengambilan keputusan investasi yang memiliki dampak positif baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek bagi perusahaan. Selanjutnya, ada rumusan masalah yaitu bagaimana definisi penganggaran modal. Selanjutnya, apa peranan dari capital budgeting. Tujuan penulisan yaitu mengetahui definisi penganggaran modal. Kemudian mengetahui peranan capital budgeting. Definisi penganggaran modal. Modal atau capital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Penganggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung resiko. Peranan penganggaran modal yaitu dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu panjang. Dua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Tiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Empat, kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan berakibat panjang dan sulit diperbaiki. Lima, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Pengeluaran modal sangatlah penting. Selanjutnya ada tahap-tahap penganggaran modal. Itu yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Dua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Tiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Selanjutnya, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Kemudian ada manfaat penganggaran modal. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Dua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Tiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Empat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Sembilan, ada metode keputusan penganggaran modal. Yang pertama ada payback periode, bisa dilihat rumusnya yaitu payback periode sama dengan jumlah investasi kali 1 tahun. Proceed apabila jika payback periode lebih besar dari umur ekonomis. Investasi ditolak jika payback periode kurang dari umur ekonomis. Investasi diterima. Kedua, net present value atau NVP. Metode penilaian investasi yang menggunakan discounted cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Yang ketiga, internal rates of return.
tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate yang menunjukkan present value cash flow atau present value outlay. IRR yang didapat dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Yang keempat ada internal rates of return. Tingkat pengembalian yang dihasilkan atas suatu investasi atau discount rate yang menunjukkan present value cash flow sama dengan present value outlay. IRR yang dapat dibandingkan dengan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Lima, ada accounting rate of return. Mendasarkan pada keuntungan yang dilaporkan dalam buku atau reported ACC income, metode ini menilai suatu dengan memperhatikan rasio antara rata-rata dalam dengan jumlah modal yang ditanam, dengan rasio antara laba bersih dengan rata-rata modal yang ditanam. Ada beberapa resiko dalam penganggaran modal. Yang pertama ada metode certainty equivalent. Yang kedua ada metode risk adjusted discount rate dan masuk ke dalam konsep investasi dikatakan sebuah suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikendaki di masa mendatang. Investasi adalah pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Dalam pengantian atau pembahasan kapasitas paruh, misalnya dana yang sudah ditanamkan akan terikat dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga perputaran dana tersebut kembali menjadi uang tunai tidak dapat terjadi dalam waktu 1 atau 2 tahun. Tetapi dalam jangka waktu yang lama, investasi dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Dua, investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Yang ketiga, investasi dalam penggantian equipment atau replacement investment. Empat, investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Selanjutnya kita masuk ke metode penilaian investasi. Ada beberapa metode yaitu pertama payback method. Rumusnya payback dikurangi back period dalam tahun sama dengan investasi dibagi laba tunai rata-rata per tahun. Kemudian ada dua, average return on investment method atau metode rata-rata kembalian investasi. Rumusnya rata-rata kembalian investasi sama dengan laba sesudah pajak dibagi rata-rata investasi. Ketiga, present value method. Di sini dapat ditentukan dengan rumus NT sama dengan AK 1 + 1 + 1 pangkat X. Keterangannya itu NT nilai tunai, AK aliran kas, 1 tarif kembalian investasi, N atau X itu adalah jangka waktu. Selanjutnya ada discount cash flow method. Pada dasarnya diskon cash flow method sama dengan present value method seperti yang tadi karena kedua-duanya memperhitungkan nilai waktu uang di masa yang akan datang. Perbedaannya adalah dalam present value method tarif kembalian atau rate of return sudah ditentukan lebih dahulu sebagai tarif kembalian ini dihitung sebagai dasar untuk menerima atau menolak suatu usulan investasi. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penganggaran modal sangatlah penting dalam hal investasi, keuntungan, dan kelangsungan hidup perusahaan. Tanpa penganggaran modal yang baik, perusahaan tidak dapat mendapatkan nilai investasi yang menguntungkan dan bahkan dapat menyebabkan kerugian besar karena apabila manajer keuangan perusahaan salah mengambil keputusan, hal itu dapat mempengaruhi kinerja arus kas perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil. Ada Brigham, Eugen F. and Houston, Joel F. 2009, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, buku 1 edisi ke-10, Salemba 4. Kemudian ada Gitman, Lawrence J. 2009, Principle of Managerial Finance, 12th edition, New Jersey, Prentice Hall. Kemudian ada Jumingan, 2009, Studi Kelayakan Bisnis, edisi pertama, Bumi Aksara, Jakarta. Selanjutnya ada Manahan T. 2005, Manajemen Keuangan edisi pertama, Galia Indonesia, Bogor. Dan yang terakhir Mulyadi 2001, Akuntansi Manajemen edisi ketiga, UGM Salemba, Yogyakarta. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat menjadi eh, tugas UAS yang sudah diberikan oleh Pak dosen. Semoga dapat diterima dan diberikan nilai yang
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.